Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuanita Fabiana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Orde Baru. Yang pertama ada pendahuluan. Orde Baru adalah rezim pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung dari 1966 hingga 1998. Didirikan sebagai respon terhadap ketidakstabilan politik di akhir Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Soekarno. Fokus utamanya yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengendalian kekuasaan serta stabilitas politik. Untuk latar belakangnya, yang pertama ada gerakan G13 PKI, di mana kudeta yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang menyebabkan krisis politik. Yang kedua ada Super Semar, di mana surat perintah 11 Maret 1966 yang memberi Soeharto wewenang untuk memberikan keamanan. Dan yang terakhir merupakan pengunduran diri Soekarno pada tahun 1967, di mana Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, lalu menjadi presiden penuh pada tahun 1968. Untuk ciri pemerintahan Orde Baru sendiri, yang pertama ada sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah. Yang kedua, dominasi Golkar dalam politik. Yang ketiga, militer berperan besar dalam pemerintahan. Yang keempat, ada pembangunan ekonomi dengan pendekatan stabilitas dan pertumbuhan. Dan yang terakhir merupakan pembatasan kebebasan pers dan politik. Nah, untuk kebijakan politik di masa Orde Baru itu, yang pertama ada pemberantasan PKI dan organisasi kiri, di mana pelanggaran PKI dan pembersihan terhadap simpatisnya. Yang kedua, normalisasi kehidupan politik, yaitu pemilu yang dikendalikan dengan dominasi Golkar. Dan yang keempat, penerapan fungsi ABRI, yaitu militer berperan di bidang sipil dan pemerintahan. Dan yang terakhir merupakan sentralisasi pemerintahan, di mana kekuasaan terpusat di Jakarta dengan gubernur dan bupati yang ditunjuk oleh pusat. Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, yang pertama merupakan Replita, di mana rencana pembangunan 5 tahun yang melaksanakan program pembangunan ekonomi bertahap. Yang kedua ada Pelita 1-5, di mana hal ini berfokus pada pertumbuhan industri, pertanian, dan infrastruktur. Yang ketiga ada masuknya investor asing yang berinvestasi dari luar negeri untuk meningkatkan perekonomian. Dan yang terakhir merupakan swasembada pangan pada tahun 1984, di mana Indonesia mencapai swasembada beras di bawah Soeharto. Dampak positif masa Orde Baru yaitu stabilitas politik dan keamanan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, di mana PDB meningkat, pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Yang ketiga, swasembada pangan, di mana terdapat keberhasilan sektor pertanian. Dan yang terakhir merupakan pendidikan dan kesehatan, yaitu meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia. Negatifnya yaitu terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga otoritarianisme, ketimpangan ekonomi, dan krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 yang diakibatkan oleh utang luar negeri dan kegagalan ekonomi, di mana pada peristiwa ini terjadi krisis moneter besar. Kesimpulannya yaitu Orde Baru membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga banyak pelanggaran HAM dan korupsi. Pemerintahan yang otoriter membuat rakyat akhirnya menuntut reformasi, di mana reformasi 1998 menandai berakhirnya Orde Baru dan awal era demokrasi di Indonesia.